Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa hadir di majelis yang mubarak, utamanya kita salat maghrib berjamaah dan kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat sebagai amal yang soleh dan semoga kajian ini manfaat untuk kita semuanya. Amin. Materi kita masih lanjutan, ini bagian yang kedua di tahun ini. Kita mulai sudah kita masuk ke slide yang ke-11, ke-10 mohon maaf. Ini ada 26 slide, mudah-mudahan bisa selesai dan semoga kita bisa jadikan untuk pelajaran. Jadi persoalan fikih itu memang betul-betul butuh perhatian. Nih, tapi insyaallah ta'ala nanti sudah diberitahu tadi kurang 15 menit. Mungkin kita tanya jawab ya, seperti kemarin ada yang belum sempat tanya, waktunya sudah lewat. Jadi nanti ada satu yang kemarin dalam pertanyaan itu sempat belum dibahas, adalah perkara ucapan tasmi antara imam dan makmum. Ini nanti mungkin dibahas sendiri, materinya sendiri. Jadi maksud tasmi itu kalau imamnya waktu bangkit dari ruku, ini bangkit dari ruku, nah ini terus mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ini semuanya sama, bacaannya sama ya.
Hanya bedanya ketika i'tidal ini. Jadi pada saat i'tidal ini bacaannya boleh sama, boleh berbeda karena memang banyak bacaannya. Kalau tidak salah itu bacaan i'tidalnya Nabi ada 12 macam. Nah ya, jadi boleh berbeda. Mana yang bisa dihafal ya silakan gitu. Nah yang kita maksud tasmi itu gini. Imam bangkit dari ruku. Nih. Sami Allahu liman hamidah. Nah, makmum itu perlu ndak mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu untuk makmum. Ya, itu yang kemarin sempat kita singgung ya, tapi belum kita bahas. Ini butuh waktu, materinya sendiri saja ya. Insyaallah, insyaallah. Karena hadisnya itu kan gini. Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu pakai amr perintah ya, faqulu Rabbana lakal hamdu. Nah posisi Rabbana lakal hamdu itu bacanya kapan itu juga perlu dibahas. Jadi ini butuh waktu sendiri ya. Nah sekarang kita masuk ke slide yang ke-11 ini. Kapan seseorang itu dikatakan mendapati sholat berjamaah? Yang dibahas dalam perkara ini ada dua, satu ketika sholat jamaah, kedua sholat Jumat. Jumat ya, Jumat. Saya melihat beberapa kali ada yang datang di rakaat akhir dalam sholat jamaah, dia ikut imam. Pada saat dia ruku dia bangkit, setelah imam dia ikut bangkit, berarti dia dapat ruku. Tetapi sesudah itu, setelah selesai dia mengulang, menambah rakaat. Berarti dianggap bahwa yang dia datang bersama imam tadi, dia tidak mendapatkan rakaat disebabkan dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Gitu ya. Kedua, dalam sholat Jumat, ketika ada yang masuk, kemudian dia tidak ikut ya takbiratul ihram bersama imam, kemudian dia dapat satu rakaat bersama imam gitu. Kalau dia dapat satu rakaat bersama imam, berarti orang ini menambah satu dan bukan menambah tiga. Begitu. Hanya dalam praktek di jamaah kita bervariasi. Ada yang menganggap yang dia dapat itu satu, tapi dia tidak dapat jamaah, akhirnya menambah tiga jadi 4. Berarti dia sholat zuhur dan bukan sholat Jumat. Gitu. Ini perkara yang berkaitan dengan jamaah dalam sholat wajib dan dalam sholat Jumat. Tuh. Orang yang datang kemudian mendapatkan imam bertasyahud akhir. Tasyahud akhir itu duduknya pasti tawarru. Jadi qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra. Nih. Tasyahud ya, akhir. Lalu bertakbiratul ihram.
apakah makmum masbuk itu dikatakan mendapatkan pahala berjamaah bersama imam atau dianggap sebagai sholat sendirian atau munfarid. Ada masalah yang timbul dari perkara ini adalah imamnya itu sudah selesai terakhir. Duduknya imam itu iftirosh. Tawarru. Perkara yang timbul adalah orang yang baru datang tadi ini loh, makmum itu, apakah dia duduk dengan duduk tawarru bersama imam atau duduk iftirosh karena dia tidak mendapatkan rakaat gitu. Duduknya tadi gini, ya. Imamnya begini. Jadi masuk dulu kaki, nah gini. Maaf, ini iftirosh ya, ini tawarruk gini. Nah, gini. Jadi kaki kirinya maju, kanan ditegakkan. Makmum tadi itu dia duduknya ikut imam ini tadi, atau dia duduknya iftirosh seperti ini. Nah, karena begini, ada cara paham yang sekarang berkembang di kita itu, kalau kita duduk ikut imam dengan duduk tawarruk, berarti kita ini waktu imam salam, kita harus salam. Begitu pendapat itu. Jadi kalau kita duduk ikut imam dengan cara tawarruk, berarti pada saat imam salam, ya kita harus ikut salam. Nah, gitu ya. Hadis yang menjelaskan tentang perkara ini nih, bukan kita disuruh salam bersama imam, tapi disuruh mengikuti gerakan imam pada saat kita masuk di dalam shaf untuk berjamaah. Sehingga ketika imamnya duduk tawarruk, maka makmumnya tadi itu harus duduk tawarruk ikut imam. Yang disuruh cuma ikut gerakan itu saja. Tidak disuruh untuk salam bersama imam. Gitu. Karena teks hadisnya itu wal imamu ala kulli halin. Saat kita masuk, keadaan imam itu ya, dalam keadaan seperti tadi. Entah dia duduk, entah dia sujud, gitu. Nah, ini posisinya duduk tawarruk. Karena sudah tasyahud akhir, maka makmumnya harus duduk ikut imam dengan cara tawarruk. Tapi tidak harus salam, karena yang disuruh cuma ikut ini saja. Gitu. Jelas ya? Jadi hadisnya, teks hadisnya itu imam dalam keadaan tertentu di saat kita masuk. Nah, kalau dia tawarruk, ya kita nanti duduknya ikut tawarruk dan tidak harus salam. Karena nggak disuruh ikut salam. Disuruh ikut keadaan imam terakhir ketika kita masuk dalam jamaah itu. Baik. Ada 3 pandangan para ulama ahli fikih ya. Pertama, sholat jamaah didapatkan dengan takbir sebelum imam salam. Nah, saya ulang ya. Sholat jamaah didapatkan dengan takbir sebelum imam salam. Ini pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'iyah. Hanafiyah dan Syafi'iyah. Hanafiyah dan Syafi'iyah itu artinya pengikut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Kalau Hanafiyah dan Syafi'iyah, kecuali disebut Imam Hanafi
Dan Imam Syafi'i baru pendapat murni kedua imam itu. Kalau Hanafiyah dan Syafi'iyah itu artinya pendapat pengikut kedua imam itu. Berdalil dengan hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala ta'tuha tas'auna wa'tuha tamshuna alaikumus sakinatu fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu." Jika sholat telah iqamat, maka janganlah mendatanginya dengan berlari, jalan aja tawadhu seperti biasa. Bapak sampai di tempat wudhu, ini iqamat, terus cepet-cepet, enggak boleh. Ya seperti biasa aja. Atau kita posisi di situ, lalu dengar qomat, lari-lari cepet-cepet wudhu, kemudian masuk masjid. Tidak usah ya, sudah tenang saja, biasa saja, ya biasa saja. Datangilah dengan berjalan, harus tenang. Apa yang kalian dapati bersama imam maksudnya, maka sholatlah, dan yang terlewatkan sempurnakanlah. Jadi tadi sudah iqamah, kita masih di situ, sudah tenang saja, masuk biasa. Kemudian ketika kita masuk, posisi imam seperti apa, perhatikan, masuklah dalam shaf memulai dengan takbiratul ihram. Nanti yang kita kalau masuk sempat bersama imam beberapa rakaat, misalnya dapat 1 atau dapat 2, ya silakan. Tetapi setelah itu kita menyempurnakan yang tersisa itu. Jadi tidak usah lari-lari ya, cepat-cepat, nanti ujungnya juga cepat-cepat. Tidak usah, biasa saja. Seperti biasa. Inilah antara lain ya. Jadi bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita ketika mau mendatangi sholat itu seperti itu. Tidak usah cepat-cepat, tidak usah lari-lari. Nanti lari-lari belum sampai wudunya belum, masuknya juga belum, lari-lari. Semua menjadi tidak sempurna. Tenang saja. Yang kita dapati bersama imam, ya lakukan. Tapi kalau yang kurang, tinggal menyempurnakannya. Kurang 1, ya sudah, setelah imam salam kita berdiri, selesaikan yang kurang itu. Dalam hadis ini hadis Bukhari ya, nomor 857, orang yang mendapati imam dalam keadaan sujud atau duduk tasyahud akhir sebagai orang yang mendapatkan sholat jamaah lalu menyempurnakan yang terlewatkan. Saya ulang ya. Orang yang mendapatkan imam dalam keadaan sujud atau tasyahud akhir sebagai orang yang mendapatkan sholat jamaah lalu menyempurnakan yang terlewatkan. Sehingga orang yang bertakbiratul ihram sebelum imam salam dikatakan mendapat sholat jamaah. Ini pendapat nomor 1 ya. 3 pendapatnya ulama. Nanti ada istilahnya, ada tarjihnya nanti di bagian akhir. Baru kita lihat di antara ketiga pendapat ini mana yang lebih rajih ya, sehingga bisa kita jadikan pegangan itu. Jadi yang pertama ya tadi, orang yang bertakbir ihram sebelum imam salam, mungkin dia dapat tadi datangnya terakhir,
imam sudah duduk terakhir, dikatakan mendapat sholat jamaah. Yang pertama. Yang kedua sekarang, membedakan antara Jumat dan jamaah. Dibedakan. Jika sholat Jumat, nih, ini penting banget. Jika sholat Jumat, maka melihat kepada rakaatnya. Kalau Jumat. Nah, dan jika sholat jamaah, melihat kepada takbirnya. Jumat, lihat rakaatnya, itu. Nah, kalau jamaah, melihat takbirnya. Maknanya adalah dalam sholat Jumat, seseorang dikatakan mendapat sholat Jumat bersama imam bila mendapat 1 rakaat bersama imam. Dikatakan mendapatkan jamaah bila bertakbir sebelum imam mengucapkan salam. Ini pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i. Kitabnya namanya Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa ini sekarang sudah ada terjemahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, aslinya bahasa Arab 25 jilid. Kalau diterjemahkan 1 buku jadi 2 saja sudah 50. Kalau ada orang seumur-umur belajar itu, jadi ulama besar itu. Jadi seorang ulama besar ya. Namanya Majmu' Fatawa. Imam Ibnu Taimiyah. Ini pendapat yang kedua. Jangan lupa ya. Jumat dilihat dari rakaatnya, salat jamaah dilihat dari takbirnya. Jadi kalau dia salat Jumat mendapatkan 1 rakaat bersama imam, dia mendapatkan jamaah. Nah, nanti setelah imam salam, dia berdiri menambah 1, bukan nambah 3. Berdiri menambah 1 karena dia dapat 1 rakaat bersama imam. Jadi nambahnya cuma 1. Gitu. Kalau dia tidak dapat rakaat bersama imam, itu, nah berarti setelah imam salam, dia berdiri menambah 4, bukan menambah 2. Karena posisi dia ini dianggap sholat munfarid sendiri. Nah, gitu. Ini biasanya insya Allah Ta'ala ya, setiap saat itu kita alami. Mungkin kita yang terlambat atau ada saudara kita yang terlambat. Nah itu. Jadi kalau ada kekeliruan, ya setelah sholat diajak ngobrol gitu. Sambil diselipkan perkara ini. Tidak usah ditegur. Ya. Keras-keras ada orang banyak diberitahu, kalau mau sholatnya keliru, jangan gitu. Ya. Kadang-kadang nasihat itu baik, tapi keadaan yang kurang pas menjadikan orang yang menerima ini juga merasa tidak enak. Gitu. Bukan mau ikut, tapi kadang-kadang malah ya terserah saya, itu yang repot itu. Ini perkara ibadah ya, ibadah. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Dikatakan mendapatkan sholat berjamaah. Ya. Bila mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Sepintas pendapat pertama tadi dengan yang ketiga sudah beda. Ya.
Dia demikian, ini pendapat mazhab Malikiyah. Ya, mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah itu maksudnya pendapat pengikut Imam Malik. Ya, itu pendapat Imam Malik. Pengikut pendapat Imam Malik ya. Dan termasuk pendapatnya Imam Al-Ghazali dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya hanya ingin, ini informasi saja. Memang, mohon maaf ya, akhir-akhir ini banyak pendapat dari Imam Al-Ghazali ini yang, mohon maaf banget, saya tidak tahu alasannya apa, itu pendapatnya hampir tidak dipakai oleh para ulama kita ini. Wallahu a'lam, tidak tahu kenapa. Padahal beliau ini kitab yang ditulis itu lumayan ya. Kitab yang beliau tulis, kitab apa itu? Ihya Ulumuddin, walaupun hadis-hadis yang diteliti di dalamnya kualitas kesahihannya hanya sampai 50% saja. Tapi itulah karya besar para ulama. Ya, kita punya apa gitu ya? Kita selalu menghujat para ulama, ini repot ini. Jadi apapun pendapat, kalau kita tidak setuju ya sudah, tidak usah diomongkan, tidak usah dibicarakan. Itulah karya mereka yang alhamdulillah di masa-masa sulit, ketika agama dan umat masa itu dalam keadaan gelap, mereka inilah mampu membangkitkan kehidupan umat masa itu. Jadi tidak usah direken. Ada orang bilang, oh ini pendapat Imam Al-Ghazali tidak usah dipakai, biarkan saja ya, tidak usah. Ini ulama besar ya, bermadhab Syafi'i. Nah sekarang ada yang merojihkannya. Di nomor 3 ini Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di merojihkan pendapat yang ketiga ini bersama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu artinya gini, bahwa sholat berjamaah itu jika seseorang mendapatkan 1 rakaat bersama imam, 1 rakaat, nah berarti dia mendapatkan jamaah itu. Tinggal dilihat kurangnya yang berapa, yang mana, maka dia boleh menyempurnakan yang kurang itu. Masih belum ya? Oh gitu ya. Nah, saya selesaikan nomor 3 dulu ya. Nomor 3. Baik. Habis ini kita tanya jawab. Monggo silakan ya. Jadi berdasarkan dalil dari hadis Nabi, hadis Nabi dari sahabat Abu Hurairah, man adraka rak'atam minas salati faqad adraka shalah. Siapa yang mendapatkan rakaat dari salat, maka telah mendapatkan salat itu sendiri. Maksudnya kalau dia dapat 1 rakaat bersama imam, maka dia mendapatkan salat jamaah di rakaat itu, dia dapat. Wa man adraka rak'atan min salatil jumu'ati aw ghairiha faqad adraka shalah. Siapa saja yang mendapatkan 1 rakaat dari salat Jumat atau selainnya, maka telah mendapatkan salat itu. Maksudnya telah mendapatkan rakaat. Makna ghairiha itu adalah selain salat Jumat ya salat jamaah itu. Maksudnya begitu ya. Nah. Kemudian sedangkan rakaatnya, ini ingat, sedangkan rakaatnya dilihat dari rukunya. Dia mendapatkan rakaat itu dilihat dari ruku. Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'a. Wa man adraka rak'ata faqad adraka shalah. Jika kalian berangkat sholat dan menemukan kami sedang sujud,
maka bersujudlah. Prakteknya beda. Bapak, saudaraku pasti akan melihat ada perbedaan. Karena kalimat fasjudu tadi, maka orang yang datang itu ketika melihat imamnya sujud, prakteknya beda. Ada yang langsung sujud. Jelas ya? Ada yang takbir dulu, Allahu Akbar, langsung sujud. Karena takbiratul ihram itu adalah pembuka sholat, maka dalam keadaan seperti ini tadi, orang ini harus takbir dulu, baru dia sujud bersama imam. Gitu ya. Nah, jadi imamnya sudah sujud, dia datang takbir kemudian sujud. Tuh. Barang siapa yang mendapatkan rakaat wala ta'duha syai'a, dan jangan dihitung sebagai rakaat. Wa man adraka rak'ata faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan rakaat maka telah mendapatkan salat. Jadi orang yang mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat atau selainnya dianggap mendapatkan salat. Demikian juga salat jamaah tidak dianggap mendapatkannya kecuali dengan mendapatkan satu rakaat. Jadi kalau orang ini tadi datang, dia ruku bersama imam, imamnya ruku, Allahu Akbar ruku, orang ini datang takbir Allahu Akbar ruku, kemudian imam bangkit, dia ikut bangkit, maka dia mendapatkan rakaat itu. Nah, sampai di sini dulu. Ini slide yang keberapa ini? Ya, ke 13. Ya, ke 13 ya. Nah, sampai di sini dulu kita coba ada yang mau diseringkan. Ini sudah mau masuk ke pendapat 14 ya, ke 14. Saya persilakan bagi yang mau tanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan penjelasan Bapak tadi, ada sholat yang terlambat, kita hanya bisa mengikuti satu rakaat. Dalam hal kita melaksanakan sholat Jumat, berarti kita tidak bisa mengikuti ramah atau tausiah dari imam. Kemudian bagaimana hukumnya kalau kita hanya bisa mengikuti sholatnya saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masya Allah ya pertanyaan ini. Jadi kita datang berarti akhir ya, khutbahnya sudah selesai. Jadi kita datang bagian akhir. Kita yang datang belakang itu namanya makmum masbuk. Dalam sholat apa saja ya, namanya makmum masbuk. Nah, makmum masbuk itu hukumnya itu sendiri. Dia tidak bisa dibawa kepada perkara-perkara yang umum. Gitu ya. Sering ketika ada makmum masbuk datang, begitu dia takbir bersama imam Allahu Akbar, dia dapat ruku, tapi ini rakaatnya tidak dihitung. Alasannya apa? Alasannya loh, saya tadi tidak baca Al-Fatihah. Ini perlu ya, ini begini, ini perlu diseringkan supaya pendapat yang keliru ini dibenarkan gitu. Bahwa makmum masbuk itu perkara khusus, sehingga kalau dia datang, dia takbir, imamnya ruku, dia ikut ruku, karena memang itulah aturan yang diajarkan Nabi begitu.
Jadi keluar dari keumuman perintah itu. Sehingga ketika dia takbir Allahu Akbar, ruku dapat. Nah sekarang bagaimana kalau kita tidak ikut khutbah Jumat? Ya, nah tadi makmum masbuk itu dia hukumnya tersendiri. Dia lepas dari perintah umum tadi Pak ya. Nah perintah umum. Dia tetap dianggap masuk pada perkara sholat Jumat dan sah bila. Tadi itu satu, kalau dia masuk ikut imam, imamnya sudah dapat satu, kemudian dia takbir, gitu ya. Kemudian setelah takbir ikut imam dia dapat 1 rakaat yang belakang, akhir. Maka posisi dia tadi ini hanya menambah 1 karena dia sudah dapat 1. Kalau dia tidak dapat sama sekali, maka dia harus berdiri menyempurnakan menjadi 4. Dan ini namanya sholat zuhur karena dia munfarid. Nah, cuman pertanyaan tadi, bagaimana, apakah boleh kita tidak mendapatkan khutbah? Boleh, karena memang dia ini makmum masbuk, ya Pak ya. Hukumnya tersendiri. Kalau makmum masbuk itu tidak bisa dikaitkan dengan perkara-perkara yang umum, tapi dia keluar dari perintah yang umum itu. Nah, jadi contohnya saya ulang biar jelas ya. Kita tidak membaca surat Al-Fatihah, sholat tidak sah. Tidak begitu mudah kita memutuskan perkara begini. Karena kadang-kadang kita sholat jamaah bersama imam, ya, sholat jamaah. Nah, sholat jamaah kalau imam bacanya zahir, kita butuh baca apa tidak, gitu. Kalau kita berjamaah ketika imamnya bacaannya sirri, kita baca apa tidak? Itu pun menjadi masalah di kalangan ulama ahli fikih. Jadi tidak serta-merta begini. Orang makmum masbuk itu kalau dia dapat 1 rakaat, karena tidak membaca Al-Fatihah, maka dia harus mengulangi rakaat itu. Juga tidak bisa begitu. Karena hukum yang terkait dengan orang yang makmum masbuk, itu perkara yang khusus. Tidak boleh dibawa pada perkara yang umum ini tadi. Nah ini ya, jadi ini pertanyaan bagus ini Pak. Jadi kita sekarang paham, kalau tidak ikut khutbah Jumatnya khotib itu atau imam itu gimana? Ya karena memang kita makmum masbuk, datangnya terlambat, paling akhir. Jadi kalau orang datang pertama, waktu pertama dapatnya apa? Unta ya, oleh unta. Unta itu lebih mahal dari sapi loh itu, lebih mahal. Datang waktu kedua maksudnya begini loh Pak. Ini waktu Jumat itu waktu-waktu terlarang yang tidak boleh sholat itu gugur. Jangan lupa ya. Jadi kita datang matahari di atas kepala. Silakan sholat sunnah. Ini keluar dari larangan yang sifatnya umum tadi. Khusus hari Jumat tapi. Nah, waktu pertama dia datang unta. Waktu kedua dia datang dapat sapi. Maksudnya nilainya ya. Waktu ketiga dapat apa? Kambing ya? Kambing pemanu. Kambing. Habis kambing. Ya? Nah, oleh apa? Ayam. Kalau sudah terakhir oleh endok. Ini endok harganya 2.000. Ini endok 2.000 ya oleh 2.000 toh. Ya Allah ya. Tapi repot. Namanya jamaah itu repot. Membangkitkan kesadaran tentang istiqomah itu susah. Datangnya jam 10 tapi milih paling pojok kan dulu. Ini dapat apa? Ya dapat endok itu mau. Enggak mau datang di sini. Nah, gitu ya. Nah, orang tadi itu makmum masbuk. Dia dapat endok apa ayam itu fahisabuhu inda rabbi.
Itulah perkataan ulama kita yang sangat bagus. Mereka aja tidak mampu memutuskan orang yang dapat apa. Jadi fahisabuhu inda rabbi itu maksudnya orang ini tadi status sholat Jumatnya itu terserah pada Allah. Gimana ini dapat apa gitu. Yang penting dia sudah berikhtiar ikut sholat Jumat walaupun itu akhir. Gitu ya. Nah, Pak, terima kasih banyak. Ya. Ada lagi? Oh, cukup ya? Oh gitu, dapat satu apa ya? Ya. Kalau lebih banyak pertanyaan itu kita lebih semakin enak ya. Lebih banyak yang bisa kita ungkapkan ya. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak. Masya Allah, di pertanyaan ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ya. Jadi kita sampai di situ ya, sampai di slide yang ke 14 awal ya, 14 awal. Saya kira itu kajian kita pada malam hari ini. Semoga manfaat ya untuk kita semuanya. Karena ini Pak belum ada fotokopi soalnya. Kalau ada fotokopi nanti mungkin jamaah bisa dikasih ya. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.